Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Pak Bagas dan teman-teman yang berkenan hadir dalam webinar ini.
Marilah kita pada kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan hidayahnya. Mari serta kita panjatkan pula puji dan syukur kita kehadirat rahmat dari Nabi Muhammad SAW dan selamat datang Pak Bagas dan teman-teman dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita memiliki rundown yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Unisula, dan Mars Unisula. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Kelompok KKN dari 97, dan dilanjutkan lagi pembukaan dan pemanduan sesi moderator 1 yaitu Pak Bagas, dan sesi kedua yaitu Mas Muzaki. Dilanjutkan kesimpulan dan penutup dan foto bersama melalui Zoom meeting. Oke, tak lama-lama kita mulai acara pada pagi hari ini. Mari kita buka acara pagi ini dengan ucapan hamdalah. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan dilanjutkan lagi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk teman-teman bisa untuk berdiri dan menyanyikan dengan bersama-sama gitu. Untuk acara berikut.
Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian atau pembukaan dari Ketua Kelompok KKN 97, yaitu Mas Islamianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas kemurahannya sehingga kita bersama dapat mengikuti Zoom meeting ini dengan berbagai keadaan yang masih kita jalani selama pandemi. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ikrar bil lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di hari akhir. Yang saya hormati, pembicara 1, Pak Dr. Bagas Widianto M. Biomed, selaku dosen Fakultas Kedokteran Unisula. Pembicara 2, Ahmad Muyaki, selaku pembicara dari mahasiswa sekaligus Presiden BEM FE Unisula periode 2020-2021. Serta teman-teman KKN tematik Unisula periode 11 tahun 2020, kelompok 97 pada khususnya, yang telah berusaha dengan keras untuk melaksanakan webinar ini dengan tema pentingnya vaksin dalam menjaga ketahanan ekonomi. Saya selaku perwakilan dari teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta webinar kali ini karena telah ikut berpartisipasi untuk menyukseskan acara kali. Dan saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya nanti tidak bisa memenuhi keinginan para peserta. Saya undur diri, semoga yang kita kerjakan sekarang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Mas Islamianto sebagai Ketua KKN Kelompok 97. Dan selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Bagas Widianto sebagai pemateri 1. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan atau membacakan CV dari Bapak Widianto. Yaitu Bapak Dr. Widianto lahir di Salatiga pada 5 Februari 1984. Sedangkan riwayat pendidikannya yang lulusan SD Pondok Benda Bekasi pada tahun 1996, SLTP Negeri 9 Bekasi, serta SLTA SMA Negeri 3 Salatiga, lulus pada tahun 2002. Dilanjutkan dari Fakultas Kedokteran Unisula Semarang, lulus pada tahun 2008. Sedangkan riwayat pekerjaannya yaitu menjadi dokter klinik Mardi Sara Semarang pada tahun 2009 dan 2012. Psikologi Fakultas Kedokteran Unisula Semarang dari 2016 hingga sekarang. Mungkin itu perkenalan dari Bapak Dr. Bagas Widianto sebelum masuk materi. Oke, untuk Bapak Bagas, saya dari moderator mempersilahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya share screen sendiri aja ya. Halo? Iya, Bapak.
Baik, saya ucapkan terima kasih pada moderator atas waktunya, dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa, khususnya kelompok 97 KKN tematik Unisula tahun 2021 yang telah kerja keras ya. Salah satu program kerjanya adalah menangkan webinar ini. Dan tentu pada adik-adik semua yang hadir atau peserta webinar kali ini, selamat datang. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. CV-mu di siapa? CV-mu. Sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, tentunya dalam hal menyelesaikan pandemi ini yang sudah cukup lama kita hadapi. Baik, salawat dan salam kita selalu junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat tersebut bersambung kepada keluarga beliau ya, dan sampai kepada kita semua. Baik, adik-adik, kita bersyukur hari ini bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini ya. Dengan mudah-mudahan dengan keadaan sehat walafiat ya, dan tentu tetap produktif walaupun kita terbatas ya dalam hal tidak bisa tatap muka secara langsung. Adik-adik dan teman-teman semuanya yang ada di room Zoom ini, saya diminta untuk mengisi suatu tema yang cukup menarik ya, dan ini masih hot istilahnya, yaitu kaitannya vaksin yang sedang berjalan ini, yaitu vaksin COVID-19, dampaknya terhadap perekonomian. Nah, ini sebetulnya ini banyak sekali sudah dibahas di media-media ya, maupun di beberapa kesempatan yang lain. Adik-adik atau peserta room Zoom webinar ini, kita bisa flashback ke belakang, kita sudah menempuh atau menjalani pandemi ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya. Tentu di kepala kita akan berpikir, kapan pandemi ini berakhir? Kira-kira ada yang bisa ngasih tahu saya kapan pandemi ini berakhir? Halo? Ya. Iya, Bapak. Tapi tahu kapan kita akan berakhir pandemi ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Ya, sama. Saya juga walaupun dosen pun nggak tahu. Pak Presiden pun juga nggak tahu kapan sebetulnya. Ya, Presiden Joko Widodo, ya beliau juga nggak tahu. Padahal beliau yang menjadi penanggung jawab terbesar di negara ini, beliau pun belum tahu kapan berakhir. Namun tentu ada beberapa faktor yang bisa menjawab itu semua, ya, menjawab kapan kita berakhir. Ya, beberapa faktor ini ada, saudara-saudara sekalian akan melihat. Saudara-saudara sekalian ini kira-kira ada di peran yang mana, gitu. Kita lanjut. Maka pertanyaan ini bisa terjawab manakala semua ini bisa terjawab, ya, bulatan-bulatan ini bisa terjawab. Contoh dalam misalnya, apakah sudah masih belum terjawab sebetulnya kapan penemuan ke obat ditemukan, masih ongoing ya, masih jalan semua ya, dari mulai tanaman ya, herbal, sampai alhamdulillah di tempat kita ya di Unisula melalui Fakultas Kedokteran telah membuat suatu penemuan ya, yang ini cukup fenomenal. Istilah penemuan ini yaitu stem cell yang untuk menangani pasien-pasien COVID, ya, khususnya pasien COVID dengan derajat sedang sampai berat. Dan ini sudah akan dipresentasikan di Amerika Serikat nanti di San Francisco, ya, dimotori oleh beliau, ya, wakil dekan 1 di fakultas kami, ya, Asok Profesor Dr. Agung Putra MSc Med. Ya. Jadi beliau yang menemukan ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini menjadi jawaban ya, dan tentu penemuan-penemuan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan mutasi? Adik-adik sering dengar kan mutasi dari virus corona ini ya, yang terbaru yang ditemukan di Inggris dan ini sudah sampai di negara kita di Brebes ya, itu B117 ya. Dan katanya konon katanya ini virus ini sebetulnya tidak berbahaya ya, tidak lebih bahaya dari yang biasanya ya, Corona 19 itu ya. Tapi ini cepat menular seperti itu. Nah, ini menjadi jawaban juga ya, bisa menjadi jawaban kapan nih pandemi berakhir kalau mutasinya tetap berjalan gitu. Lalu deteksinya bagaimana? Nah,
adik-adik sering mendengar ya kata-kata swab, ya kata-kata genus, ya. Nah itu adalah deteksi bagaimana seorang bisa terdeteksi menderita sakit COVID ya atau corona ini. Nah, maka semua ini akan bisa terjawab manakala komponen-komponen yang tadi saya sebutkan sudah terjawab. Yang paling penting lagi bagaimana dengan sikap masyarakat. Nah, jadi kira-kira sikapnya saudara-saudara kalian sikapnya bagaimana nih terhadap COVID? Apakah masih tidak percaya COVID itu ada, ya, ataukah masih bilang bahwa COVID itu konspirasi? Nah itu akan bisa menjawab kapan ini berakhir. Kalau sikap kita masih seperti itu, ya misalnya COVID itu nggak ada, ya itu hanya isu, ya misalnya seperti itu, maka kita nggak akan selesai, ya nggak akan bisa menyelesaikan pandemi ini secepatnya tentunya, ya karena sudah 1 tahun ini kita diterpa oleh pandemi ini. Ya. Nah, kita butuh sikap masyarakat yang betul-betul sadar, ya, yang betul-betul paham, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah sudah melakukan usaha begitu banyak, ya, dari mulai tadi penemuan obat, mendeteksi virus coronanya, ya, terus mencari mutasinya. Ya. Nah, masyarakat diminta untuk beradaptasi, ya. Maka kemarin ada istilah new normal, ya, kehidupan new normal. Nah, sering disalahartikan, ya, yang sudah kembali ke normal, bukan, ya. Jadi dia kembali kehidupan yang baru, ya. Kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu apa? Misalnya kita seringkali keluar tuh sudah menggunakan masker, itu kan tidak pernah kita lakukan sebelumnya, ya. Paling dulu kita menggunakan masker itu saat kita pergi aja, ya, naik motor gitu ya misalnya, pakai masker. Tapi sekarang kita nikah saja misalnya menggunakan masker, ya, bahkan wisuda pun yang offline misalnya menggunakan masker, ya. Sholat pun menggunakan masker gitu ya. Nah, lalu cuci tangan setiap kali kita menyentuh benda-benda yang di luar, ya. Atau setiap kali kita bersentuhan dengan orang lain kita cuci tangan. Lalu kita menjaga jarak, tidak bersalaman, tidak cipika-cipiki gitu ya, walaupun satu mahram gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang baru untuk kita. Nah, bagaimana masyarakat menyikapi itu? Ya. Dan yang lebih penting lagi, ini yang pemerintah sudah mulai gencar menggalakkan adalah pemberian vaksin. Dan kita akan bahas pada kesempatan ini. Bagaimana sikap masyarakat terhadap vaksin ini? Nah, ini masih terbelah, ya, masih terbelah. Ada beberapa masyarakat yang enggan divaksin, ya, takut divaksin. Ya, padahal pemerintah sudah mengatakan bahwa ini aman, dijamin aman. Loh kok bisa dijamin aman? Ya. Nah, nanti akan ada. Oh, kenapa kok bisa dijamin aman? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, adik-adik saudara-saudara bisa bayangkan begitu banyak jawaban-jawaban yang harus terjawab dengan baik gitu ya, supaya kita bisa tahu kapan pandemi berakhir. Ketika pandemi berakhir, maka kehidupan itu akan kembali normal nantinya, ya, dengan sesuatu yang baru. Termasuk dari sektor-sektor yang adik-adik sekarang saudara-saudara sekalian akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang ekonomi, gitu. Ya. Nah, kata kuncinya adalah herd immunity. Ya, ini sering dengar pasti ya di media-media itu, ya, di TV, media online, ya, atau pernah mendengar di mana lah ya, herd immunity. Kalau kita bicara mengenai herd immunity, maka tidak lepas dari yang namanya kekebalan. Ya. Maka semua itu akan bermuara atau kata kuncinya adalah kekebalan. Nah, dengan adanya kekebalan inilah, maka kehidupan akan kembali menjadi yang baru. Ya. Semua akan kembali yang baru. Perekonomian bergerak, ya, dan semuanya akan ikut tergerak. Ya. Sekarang ini semua mati, ya, termasuk olahraga pun dimatikan, ya, sepak bola dan lain-lainnya dimatikan. Ya. Nah, dengan ada immunity ini, maka semuanya akan kembali lagi. Ya. Nah, pemerintah mengejar itu, namanya herd immunity. Jadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan. Bagaimana harapan semua masyarakat di Indonesia ini mempunyai kekebalan terhadap COVID, gitu ya. Sekaligus juga tantangan seberapa cepat ini semua akan tercapai, ya, kekebalan itu. Nah, kita akan lihat. Sebelum kita masuk ke vaksin, maka kita pahami dulu apa herd immunity itu, yaitu merupakan kekebalan kelompok. Jadi kalau herd immunity itu merupakan kekebalan kelompok, di mana 70%, ya, minimal 70% dari populasi penduduk di Indonesia ini sudah mempunyai kekebalan. Ya. Dengan 70 ini, maka yang 30% berikutnya akan terlindungi. Gitu, ya.
Ini teorinya begitu, herd immunity. Maka pemerintah mati-matian nih karena yang ngejar supaya vaksin yang sudah datang segera disuntikan ke masyarakat. Mungkin yang di sini sudah divaksin belum, saudara-saudara kalian di sini? Kalau saya lihat dari daftar hadir tadi kayaknya masih muda gitu ya. Kemungkinan belum ya. Iya, Pak. Sudah, Belum, Pak. belum ya. Nanti akan ada gilirannya. Saya harap dengan giliran itu adik-adik langsung dengan mudahnya bilang siap gitu ya ketika nanti divaksin. Bukan lagi mikir sakit lah dan ini dan itu. Insya Allah enggak. Ya. Karena saya sendiri sudah divaksin 2 kali ya, dan insya Allah sudah punya kekebalan gitu ya. Nah, adik-adik atau saudara-saudara kalian punya tugas, yaitu adalah ikut mensukseskan yang namanya herd immunity ini. Ya, di mana herd immunity ini akan melindungi orang-orang yang tidak tervaksin. Misalnya orang-orang yang tidak tervaksin itu yang bukan tidak mau saja, tapi orang-orang yang memang kontraindikasi atau tidak boleh divaksin karena dia punya riwayat penyakit tertentu, maka dia akan terlindungi oleh kita yang sudah tervaksin, gitu ya. Nah, herd immunity bisa dicapai melalui 2, yaitu yang pertama orang yang terinfeksi lalu dia punya kekebalan. Ya, ada juga yang kedua adalah yang kita buat kekebalannya, yaitu menggunakan vaksinasi yang kita akan bahas nanti. 2 herd immunity ini ya, yang paling cepat, yang paling mudah yaitu ada yang kedua, yang paling aman yaitu vaksinasi. Kalau yang pertama bisa jadi yang kena itu mati atau dia menularkan ke yang lain. Yang ditulari itu belum tentu dia kuat, mati dia nanti. Kita bisa lihat dari ilustrasi gambar berikut ya. Yang naif population ini adalah orang yang terinfeksi, dia akan bisa menginfeksi orang-orang. Nah, yang kebal itu cuma yang kuning ini ya, tapi yang merah cukup banyak, menulari yang biru-biru ini. Adik-adik bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat ya. Lama-kelamaan justru malah terinfeksi semua yang kebal sedikit. Maka ini bisa terjadi chaos ya, malah ini menciptakan bencana yang cukup besar nantinya ya, hampir semua populasi kena. Namun yang kedua, nih gambar yang bawah ini, jika 70% sudah imun ya, sudah divaksinasi, kita bisa lihat ya, dia bisa menulari 1 ya. Kita bisa lihat ya. Nih, kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat orang yang sudah tervaksin yang kuning ini, yang kuning dia kebal, dia nggak akan kena oleh yang merah yang kena infeksi. Tapi ada juga yang kena nih yang biru ya, tapi yang biru-biru yang lain ini terlindungi oleh yang sudah tervaksin. Nah, inilah yang disebut dengan herd immunity. Dan inilah yang nantinya akan menjawab pertanyaan kita, kapan pandemi berakhir? Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini mudah-mudahan. Walaupun bukan dari bidang kedokteran semua yang hadir di sini, mudah-mudahan dengan ilustrasi gambar ini bisa menjelaskan nanti ke masyarakat. Kenapa tahu vaksin itu penting ini loh, ya. Kalau nggak divaksin di atas ini, ya, kita bisa lihat nih gambar yang di atas ini yang kotak di nomor 3. Maka banyak sekali yang terinfeksi. Dan ini beban ke pemerintah cukup besar. Ya, beban ekonomi cukup besar karena biaya yang dikeluarkan cukup besar nantinya. Tapi dengan vaksin, insya Allah seperti ini. Ya, yang kebal semakin banyak, yang terinfeksi juga akan semakin kecil. Gitu ya. Maka semua sektor akan bergerak, ya, termasuk yang akan kita bahas yaitu sektor ekonomi. Saya kira paham ini. Berikutnya, lalu tujuannya apa sih vaksinasi itu? Ya, tentu yang pertama menurunkan angka kesakitan. Ini yang orang-orang yang sakit, yang positif itu akan semakin kecil. Nah, ini sudah terjadi di Indonesia ya. Yang terakhir bulan yang lalu angkanya sudah mencapai 10.000 lebih, sekarang turun menjadi 4.000-an per harinya. Alhamdulillah, kita syukuri itu. Yang belum menurun secara signifikan adalah angka kematian. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin pemerintah untuk menurunkan angka ini. Ya. Lalu mencapai kekebalan kelompok tadi yang sudah saya jelaskan, herd immunity, ya, sehingga dapat melindungi masyarakat ya secara umum. Lalu produktivitas terjaga dan dampak sosialnya akan terkurangi. Dampak sosialnya ini apa? Misalnya terjadi kerusuhan ya karena kelaparan gitu ya. Lalu dampak ekonominya juga. Nah, nih ekonomi sudah mulai bergerak ya dengan dibukanya kawasan wisata-wisata di Bali oleh Pak Jokowi yang kemarin di Yogyakarta. Diharapkan apa? Diharapkan masyarakat semakin berani keluar, ya, lalu berani untuk membelanjakan uangnya, ekonomi akan berjalan, gitu ya. Terus juga di pasar-pasar juga sudah mulai divaksin, ya, kelompok-kelompok yang di pejabat yang bekerja di publik, ya, yang di masyarakat itu sudah mulai divaksin. Nah, tentunya ini adalah berguna untuk menggerakkan roda ekonomi.
Lalu yang terakhir memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh ya, dengan menurunnya angka kesakitan dan angka kematian. Ini adalah tujuan vaksinasi. Jadi tujuan vaksinasi luar biasa besar dan beratnya ya, dan ini merupakan suatu tantangan untuk kita semua. Bukan hanya di bidang kesehatan tentunya, bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga bertanggung jawab. Nah ini saya kira lewat saja. Nah, apa itu vaksin itu? Ya, jadi vaksin itu tujuannya adalah untuk menimbulkan kekebalan. Nah, jadi saudara-saudara sudah tahu, vaksin itu adalah menimbulkan kekebalan. Ya, disuntikkan sesuatu, yaitu berupa antigen. Antigen itu adalah bagian dari virus yang sudah dimatikan, ya, atau virus secara utuh yang sudah dimatikan. Kata kuncinya sudah dimatikan. Berarti kalau sudah dimatikan, kita bisa hidup lagi nggak? Nggak mungkin. Ya, jadi nggak akan hidup lagi. Ya. Tapi dia mampu untuk merangsang yang namanya kekebalan, ya. Kekebalan ini tujuannya, ya. Nah, berikutnya adalah prosesnya bagaimana. Jadi bagian dari virus yang sudah dimatikan tadi, dia akan menimbulkan suatu respon. Respon apa? Antibodi. Nah, antibodi inilah 19. Nah, kalau kita lihat ya, pembuatan vaksin itu butuh waktu antara 10 sampai 15 tahun. Dan kita sekarang ini cukup 1 tahun yang buatnya luar biasa dikebut. Dengan dikebutnya itu tidak asal-asalan ya, jadi nanti cepat, tapi prosedurnya masih sama. Prosedurnya masih ada persiapan, tahap eksploratori, pre-klinis, fase 1, 2, dan 3 ya. Ini semua terlampaui ya, walaupun begitu cepatnya proses itu ya, terlampaui ya. Jadi vaksin ini sudah melalui kajian ilmiah yang begitu mendalam ya, disampaikan ke masyarakat. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi. Jadi vaksin COVID-19 ini dari apa? Bisa dari virusnya, dari vektor virus, dari asam nukleat, dan atau berbasis protein. Ya, ini asal muasal dari virus COVID-19, vaksin virus COVID-19. Nah, ini vaksin yang ada di Indonesia, jadi sudah tahu ya, adanya merek-merek misalnya Sinovac yang sekarang ini masuk, sudah disuntikkan sudah puluhan juta di Indonesia. Berikutnya adalah vaksin biotech Pfizer, ya, ini juga sudah mulai dipesan ya. Lalu yang terbaru AstraZeneca yang masih kontroversi, tapi ini WHO mengatakan ini aman, gitu ya. Dan ini adalah asal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita nanti, yang saya sudah disuntikkan Sinovac, saya disuntikkan dari inactivated virus. Jadi inactivated virus ini virus yang sudah dimatikan, ya, virus yang sudah dimatikan, virus COVID-19 yang disuntikkan ke tubuh saya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah sebulan yang lalu sudah disuntikkan, sampai detik ini tidak apa-apa. Ya. Jadi virus tersebut justru menguntungkan saya karena dia menimbulkan suatu kekebalan. Gitu ya. Nah, kita lihat nih, ini vaksin yang sudah bakal kita datang ke Indonesia, ya, ada 5 vaksin ini, ya, termasuk vaksin yang kita produksi sendiri, vaksin merah putih. Ya. Jadi sekitar kebutuhannya 426 juta. Ya, 450 jutaan dosis vaksin yang sudah pemerintah order, ya. Dan ini adalah keseriusan pemerintah ya dalam menanggulangi pandemi ini, dalam bertanggung jawab untuk keselamatan kita sebagai warga negara. Maka sudah tidak ada kata lain lagi selain mendukung dari program ini, ya. Maka tadi sikap pemerintah, sikap masyarakat sangat menentukan kapan pandemi berakhir dan kapan perekonomian akan segera membaik. Ini adalah vaksin yang ada di kita, Sinovac yang sudah diuji di Bandung, dan ini pengujian ini membutuhkan sampel sekitar 1.000 sekian, 1.600 sekian orang, ya. Dan itu nyata, ini tidak dimanipulasi ya, ini nyata dan ini ada laporannya dipertanggungjawabkan ke pemerintah dan ke WHO tentunya. Dan hasilnya adalah safety-nya baik. Ini BPOM yang menjelaskan demikian. Dia mengatakan baik, safety aman, dia baik. Memang betul aman, ya. Sampai sekarang tidak dilaporkan gejala-gejala yang berat, ya, hanya ringan saja, demam, nyeri dan sebagainya. Ya. Lalu bisa menimbulkan kekebalan 99%. Ya. Efikasi vaksin ini yang sering ada saudara-saudara dengarkan 65,3%, dan ini masih terus berjalan angkanya. Ya.
Dan ini WHO mengatakan sekarang ini oke. Ya. Jadi aman, oke, ya aman dan oke. Nah, tidak ada kata untuk menolaknya. Nah, ini adalah vaksin dari Sinovac, ya. Dia ada 2 dosis, disuntikkan pada 0-14 pada anak-anak yang di bawah 60 tahun, orang dewasa. Tapi kalau untuk orang tua, dia di 0, suntikan pertama 0 hari, dan pada hari ke-28 disuntikan. Dan kita bisa lihat vaksin-vaksin yang lainnya yang akan datang ke tempat kita, ke negara kita, ya, dia ada dua dosis, ya, dan ini harganya sekian. Ini yang menjadi lebih murah manakala ini bisa menjadi herd immunity, ya, menjadi kekebalan kelompok. Bayangkan ya, seandainya dari 100 juta penduduk di Indonesia, misalnya ada 8 juta orang yang tidak divaksin gitu ya, atau bisa menjadi sakit gitu. Dengan kita vaksin 65% ini, maka kita bisa menurunkan yang 8 juta tadi menjadi 3 juta saja yang kemungkinan bisa kena. 3 juta orang yang kena itu jika dikurskan dengan rupiah atau dolar gitu ya, dengan kemampuan fasilitas kesehatan kita, ya, dengan SDM kita di kesehatan, maka itu akan sangat berguna sekali, ya, dengan menahan, ya, 5 juta orang yang harusnya sakit menjadi tidak sakit, misalnya demikian. Jadi kita bersyukur bahwa vaksin sudah sampai di negara kita, dan kita negara ASEAN pertama yang sudah berhasil memvaksin masyarakat, walaupun memang pada pelaksanaannya butuh waktu, ya, butuh waktu. Dan ini butuh waktu ini sekali lagi bisa terjawab kapan selesainya adalah masyarakat, ya. Kalau dia bersedia berbondong-bondong, ya, tanpa menolak, ya, tanpa menyebarkan berita hoax tentang vaksin, maka ini akan cepat. Ini vaksin-vaksin yang sedang berjalan, ya, Sinovac Interteam sedang berjalan juga, ya, dan ini di Brasil juga menggunakan Sinovac, di Turki juga Sinovac, dan di Cina. Tentu ini sudah ada pertimbangan yang matang dari pemerintah, ya, termasuk dari kita, dia mudah disimpannya, ya, dia mudah disimpannya, sehingga dia ketika kita suntikan ke daerah-daerah yang terpencil, nyimpannya itu nggak susah, ya, di suhu yang tidak terlalu ekstrim, ya. Nah, dari mana tadi saya katakan aman gitu ya vaksin ini? Kita lihat dari Ikatan Dokter Indonesia melalui Perkumpulan Dokter Penyakit Dalam, ya, sudah menyatakan aman. Ya. Lalu BPOM menyatakan aman. Ya. Lalu ada lagi orang-orang yang menentang bahwa ini adalah haram. Tidak, bahwa MUI sudah mengatakan halal. Jadi vaksin yang disuntikan di Indonesia ini tentu sudah melalui kajian ketiga ini, ya, dari BPOM, dari ID, dan dari MUI. Ya. Mereka menyatakan aman, berkhasiat, dan halal. Dan ini sudah menjadi syarat mutlak, ya, dari obat ataupun vaksin yang beredar di Indonesia. Nah, ini target di Indonesia, ya. Jadi kita bab 1 sudah selesai untuk saya di 3 provinsi, adalah petugas publik, masuk dosen, termasuk menteri sebagainya, yang petugas publik, Sinovac, Pfizer, juga semakin turun. Nah, saudara-saudara akan turun, cakupan vaksin meningkat terus, herd immunity tercapai, maka dia akan terus turun-turunnya.
Ya, pada saat itu juga akan hilang kepercayaan, maka dia akan naik sedikit. Namun tidaknya kepercayaan masyarakat akan semakin membaik, maka vaksin itu sudah akan dihentikan di sini. Maka hilang penyakit itu lama-kelamaan. Ini terjadi pada penyakit-penyakit yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah campak. Ya, campak sudah tidak begitu banyak, ya sudah kecil. Lalu polio juga sudah kecil, maka di sini sudah vaksin mulai dihentikan. Nah, bagaimana prosedurnya vaksinasi? Ya, jadi tahap 1 mereka mengisi dari screening yang sudah diberikan, ya mengisi dan sebagainya, diisi, lalu nanti akan ada verifikasi. Nah, kita ada pertanyaan-pertanyaan, maka jawabannya adalah semua vaksin punya kelemahan dan keunggulan. Ya, yang terpenting vaksin itu sudah terverifikasi. Ya, segi keamanan, efektivitas tentunya. Dan Kementerian Kesehatan akan menggunakan vaksin yang ada untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya tidak dipilih-pilih semua. Karena apa? Untuk mengejar herd immunity. Untuk vaksin Sinovac 2 kali hari ke-14 itulah, setelah hari ke-14 itulah maka titer antibodi itu akan semakin tinggi dan akan menghindarkan kita pada suatu penyakit, yaitu COVID-19 tadi. Nah, ini orang-orang yang bagaimana dengan orang-orang yang punya penyakit penyerta? Ya ini banyak nih, ada hipertensi, diabetes mellitus. Maka ini sudah ada kajian yang terbaru, mereka boleh divaksin. Tentu dengan screening yang ketat oleh dokter-dokter tentunya ya. Terus bagaimana yang sudah divaksin? Apakah sudah boleh melepas masker? Tidak boleh. Ya, masih tidak boleh. Karena sekali lagi orang yang sudah divaksin itu kemungkinan masih bisa terkena infeksi dari COVID-19 atau infeksi corona. Namun terkena itu bukan kena berat, hanya ringan saja. Ya, hanya ringan saja. Apa buktinya? Tadi di depan sudah kami jelaskan bahwa ada yang terkena tidak memberikan efek yang berat, ya hanya demam sedikit saja. Ya, jadi itulah mengapa kita masih harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi walaupun sudah divaksin nanti, saudara sekalian jangan lepas masker, ya jangan lalu berkumpul-kumpul, ya dan lupa mencuci tangan. Tetap harus 3M atau mungkin 5M sekarang ini ya, tetap harus ketat. Ya. Dan saya walaupun sudah divaksin 2 kali ya, secara keilmuan sudah terlindungi. Masker yang saya pakai ketika saya berkumpul dengan sedikit orang yang cukup banyak begitu ya, double ya. Ada 2 masker yang saya pakai. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya infeksi tersebut. Nah, ini yang terakhir bahwa saudara sekalian bahwa vaksin itu penting ya untuk mencegah penularan penyakit yang menular. Ya, satu. Jadi ini yang harus saudara sekalian, karena untuk mencapai herd immunity. Herd immunity itu apa? Itu kekebalan kelompok atau kekebalan populasi, di mana 70% populasi itu akan melindungi 30% yang belum divaksin. Nah, harus cepat, ya harus tepat. Itulah yang dilakukan pemerintah sekarang. Dan vaksin itu akan mengendalikan penularan COVID-19 ini. Ya. Jadi akan dikendalikan. Ada mungkin infeksi tetap ada, tapi terkendali. Bukan seperti setahun yang lalu, wah infeksinya luar biasa. Bahkan di dunia pun mati ya perekonomiannya gara-gara ini. Ya. Dan perlu ada pengawasan, ya siapa yang menerima dan apa efek samping yang muncul. Karena ini vaksin masih terus dikembangkan. Ya. Namun vaksin ini aman, ya karena sudah melalui uji yang begitu ketat. Ya, dari universitas yang terlibat Unpad ya, Universitas Pajajaran Bandung, BPOM dan tentu WHO. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan moderator. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi informasi yang cukup penting ya bagi adik-adik sekalian, saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagas atas pemaparannya. Ini dari teman-teman tadi sudah ada yang bertanya Pak untuk masalah pemaparannya Bapak tadi. Yang pertama itu ada dari Zunita Nurul Ulum yang bertanya, saat ini banyak berita yang bersimpang siur bahwa ada yang menganggap bahwa COVID ini benar-benar berbahaya. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa COVID hanya merupakan konspirasi semata. Menurut Pak Bagas, bagaimana sikap terbaik yang dapat kami terapkan? Ya. Mungkin itu dulu yang dari teman yang pertama itu bertanya. Ya, mungkin bisa terima kasih dibantu dijawab. Moderator. Jadi sikap kita adalah yang pertama kita cari buktinya dulu. Apakah betul-betul berbahaya atau enggak, gitu ya. Kira-kira menurut Anda adik sekalian berbahaya atau enggak, saudara sekalian nih? Dengan kematian di dunia itu mencapai 1 juta sekian. Berbahaya, Pak. Ya. Lalu di Indonesia yang mati sudah mencapai ribuan, ya. Termasuk teman-teman saya, ya, guru-guru saya, bahkan adik-adik kelas saya mati sudah gara-gara COVID ini. Nah, pertanyaannya, apakah masih dianggap sesuatu? Tentu sesuatu yang membahayakan. Ya. Lalu, kalaupun itu konspirasi, maka bahayanya itu sudah ada di depan mata, gitu. Ya, yang mati sudah ada. Ya. Jadi sikap kita adalah tentu buktinya hoax, ya. Sudah mengakses informasi apakah ini tidak, ya, silakan nanti dicari, ya.